Masih dengan saya, Barda Hudaya, di mata kuliah pemrograman 3. Pada pertemuan 5 kali ini, kita akan bahas mengenai string ya. String ini adalah kelas yang menangani karakter gitu ya, deretan karakter. Nah, nanti di dalam string ini ada beberapa metode yang sering dipakai gitu ya, dan nanti ini yang akan kita latih. Metode ini antara lain nanti ada length, ada substring, ada concat, ya, dan lain-lain gitu. Oke, baik, langsung saja kita simak materinya. Oke, baik, kita langsung buka saja netbin-nya. Kita buat kelas baru ya. Kamu boleh kasih nama latihan string 1 gitu ya. Tombol finish. Ini saya besarin dulu. Udah ya. Nah, kita akan bahas mengenai string ya, dimana kita tahu string ini adalah salah satu kelas yang menangani deretan karakter gitu ya. Nah, nanti di dalam string ini ada sejumlah metode yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi karakter gitu ya. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk memanipulasi sejumlah string gitu ya. Nah, apa saja metode itu? Metode itu antara lain yang pertama adalah ya, metodenya, beberapa metodenya. Beberapa metode itu nanti yang akan kita bahas. Ini kok metode sih. Metode yang pertama itu length ya. Tahu bahwa length ini digunakan untuk ya mengetahui panjang karakter gitu ya. Untuk mengetahui panjang karakter ya. Kemudian yang kedua itu ada equals ya. Equals ini digunakan untuk membandingkan dua buah string ya. Nah, pada metode equals ini dia case sensitif gitu ya. Artinya huruf kecil dan huruf besar itu adalah dua hal yang berbeda. Equals dan equals ignore case. Nah, bedanya kalau yang equals itu huruf kecil dan huruf besar dibaca berbeda, tapi yang equals ignore case dia akan mengabaikan huruf besar dan huruf kecil gitu ya. Sama membandingkan
dua buah string yang berbeda, tapi metode ini mengabaikan huruf besar dan huruf kecil. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Metode yang ketiga yang akan kita bahas yaitu to lower case ya. Metode ini untuk membuat string menjadi huruf kecil semua ya. Membuat string menjadi huruf kecil gitu ya. Itu aja ya. Mudah-mudahan paham nih maksudnya. Nah, kebalikannya dari metode to lower case adalah to upper case gitu ya. Ya, nanti kebalikannya membuat string menjadi huruf besar. Menjadi huruf besar gitu ya. Keempat itu concat ya. Metode yang keempat adalah concat. Nah, concat ini fungsinya untuk menggabungkan dua buah string ya. Menggabungkan dua buah string. Kemudian yang kelima adalah metode metode integer parse in gitu ya. Dengan parameter di dalamnya string s misalkan gitu ya. Nah, fungsi metode ini adalah untuk merubah string ya ke numerik gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti yang akan kita bahas yaitu metode substring. Ya, metode substring ini juga ada parameternya nanti. Nah, fungsinya untuk metode substring ini adalah mengambil sebagian isi variabel dari string gitu aja ya, kita memahaminya ya. Oke, nah itu nanti metode ini yang akan kita latih, ada 6 buah metode. Nah, satu-satu kita coba biar kamu nanti ada bayangan sebenarnya metode ini digunakan untuk apa gitu ya. Oke, yang pertama kita akan latih terkait dengan metode length gitu ya. Tadi apa fungsinya? Untuk mengetahui panjang karakter atau panjang string gitu ya. Oke, kita kesini bawah di dalam metode utama kita buat sebuah variabel bertipe string dengan nama misalkan tes huruf gitu ya nama variabelnya. Ini bebas saja, kalian bisa gunakan variabel yang berbeda untuk latihan. Isinya adalah pemrograman 3 gitu ya. Nah, yang pertama kita akan mencoba metode length ya. Jadi gimana caranya? Ini length variabelnya tes huruf ya. Lihat, ingat variabelnya tes huruf gitu ya. Metodenya dot length.
Artinya apa? Ya, ini adalah variabelnya, ini adalah metodenya, gitu ya. Nah, kita coba hasilnya. Kita run file. Tuh, dia akan menghitung jumlah karakter yang ada di variabel test huruf ini. Jumlahnya adalah 13 ya. Kita cek ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi spasi juga termasuk ke dalam panjang dari karakter ya. Oke, gitu ya. Nanti dicoba, di pause saja videonya, kalian langsung coba saja. Ini yang fungsi length, metode length. Sekarang kita akan coba metode yang kedua, equals ya. Dia akan membandingkan dua buah string. Coba sort ya, tes huruf dot equal ya. Nah, yang tes huruf itu isinya adalah pemrograman 3 dengan huruf P besar gitu. Saya akan coba bandingkan di dalam sini dengan kata yang sama, cuma P-nya saya ubah jadi huruf kecil. Pemrograman 3 ya. Nah, nanti si equals ini akan membandingkan dua string ini, string yang di variabel tes huruf dengan isi dari parameter ini gitu ya. Nah, kita coba yang ini, saya komen dulu biar tidak dibaca oleh si compiler. Kita run ya, klik kanan, run file. Tuh, hasilnya apa? Hasilnya adalah false ya, karena huruf apa P pada kata pemrograman di sini ini berbeda dengan yang di variabel tes huruf. Ini hurufnya huruf besar, yang di sini huruf kecil. Jadi dia dua hal yang berbeda. Nah, gunakan metode yang satu lagi, yang equal ignore case gitu ya. Kalau mau huruf besar dan huruf kecilnya diabaikan. So, tuh. Tes huruf dot equal, cara yang kedua, ignore case. Nih, saya coba gunakan kata yang sama dengan yang pertama ya, P-nya tetap huruf kecil, pemrograman 3. Kita coba, kita run. Tuh. Dengan equals ini akan dianggap dua hal yang berbeda, tapi dengan ignore case, equal ignore case, huruf besar dan huruf kecil akan diabaikan ya. Oke, silakan di pause videonya untuk mencoba untuk metode yang kedua, yaitu equals dan equals ignore case. Nah, kalau sudah, sebentar ini sorry, kita akan coba metode yang ketiga, yaitu to lower case dan to upper case ya. Coba yang to lower case dulu. Sort tes huruf dot to lower case ya. Klik kanan, run file, kita lihat hasilnya. Nih, yang paling bawah ini. Oh, ini saya tutup dulu deh biar
hanya baris ini yang dibaca. Oke. Tuh, lihat dengan metode to lowercase ini akan membuat si tes huruf ini menjadi huruf kecil semua. P-nya dirubah jadi huruf kecil ya. Nah, kebalikannya kalau saya gunakan to uppercase, sorry, tes huruf to uppercase. Nah, kita lihat, klik kanan file ya, akan merubah si tes huruf ini, pemrograman 3 ini semuanya menjadi huruf besar ya. Metode yang ketiga. Nah, di pause videonya, silahkan dicoba lagi. Kalau sudah, kita akan masuk ke metode yang keempat ya. Jadi fungsinya untuk menggabungkan dua buah string ini digunakan metode concat ya. Nah, berarti kalau gitu saya akan buat satu buah variabel lagi, huruf 1 misalkan gitu ya. Saya kasih isinya mata kuliah. Nah, nanti kita akan gabungkan huruf 1 dan tes huruf 2 gitu ya. Saya hapus aja ya. Tuh. Oke. Nah, metode to concat. Metode concat. Nah, atau saya buatkan satu lagi ini, string gabung gitu ya, sama dengan di bawah aja. Nah, aja deh, string gabung itu sama dengan huruf 1 dot concat tes huruf misalkan gitu ya. Nah, ini saya akan memanggil huruf 1 mata kuliah, kemudian saya pakai metode concat dengan mengambil nilai dari variabel tes huruf ini. Tuh. Kalau sudah gini, kita coba panggil, apa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah variabel gabung ya. Kita coba run file. Nah ya, mata kuliah pemrograman 3. Oh, ini nggak ada ininya ya, nggak ada spasinya, atau di sini saya kasih spasinya di sini kali ya. Kasih spasi di sini. Ini ya, kita coba ya. Oh, terlalu panjang, atau ini saya kasih gini aja deh, jarak itu aja ya. Mata kuliah pemrograman 3 ini hasil dari metode concat yang menggabungkan variabel huruf 1 nih dengan variabel tes huruf. Nah, itu dibungkus atau dipanggil melalui variabel ketiga ya, yang namanya gabung ya. Oke, nih silakan di pause lagi videonya, terus setelah itu kalian coba ya. Kalau sudah, nanti kita akan masuk ke metode yang kelima ya. Kita akan merubah si string ini menjadi numeric gitu ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, saya akan buat satu buah string lagi yang isinya angka misalkan gitu ya. Ini. Nah, dalamnya saya kasih misalkan nilainya 5 ya. Di bawahnya aja ya. Ini metode
apa? Yang kelima, metode integer parseIn. Ini ada parameter ini. Nah, kita buatkan variabel dengan tipenya string, kemudian namanya angka, kita kasih nilai 5. Nah, di sini kemudian kita akan coba ini saya hapus aja deh biar itu ya. Saya hapus aja deh. Biar kalian lebih ringkes. Udah. Nah, kemudian di bawahnya saya buatkan satu buah variabel yang tipenya integer gitu ya. Misalkan saya kasih angka 2 deh. Isinya adalah memparse dot dari angka parseIn. Isinya dari angka. Nah, artinya si string ini nanti akan kita parsing menjadi angka. Nanti kita coba jumlahkan ya. Kita kasih buat satu buah variabel lagi untuk menampung operasi aritmatikanya. Angka 3 itu sama dengan angka 2 ya, ditambah misalkan 15 ya. Nah, di sini kita tahu ya bahwa angka 2 ini itu adalah angka 1 yang telah kita ubah dari string menjadi numerik. Nah, kalau seperti ini sudah kita panggil apa? Kita panggil yang angka 3. Angka 3-nya kita panggil ya. Jadi kita panggil ini. Nah, kalau sudah kita jalankan, hasilnya adalah penjumlahan dari angka 2 dan tambah 15, dimana kita tahu bahwa angka 2 ini adalah sudah hasil dari parsing di variabel string angka gitu ya. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, metode yang ke-6, yaitu substring. Substring ini adalah mengambil isi ya, sebagian kebaliknya, mengambil isi sebagian variabel dari sebuah string ya. Ini saya hapus saja. Metode yang ketiga adalah substring ya. Nah, kita kan sudah punya berapa nih, 3 buah variabel. Kita ambil yang huruf 1 aja ya. Kita coba sort ini. Kita coba yang dari variabel pertama ya, yang ini variabel huruf, copy aja ya. Taruh di sini, jadi ini dot substring ya, substring. Nah, ini ada parameter ya. Nah, parameter ini merupakan indeks ya. Parameter ini merupakan indeks yang akan mengambil nilai dari huruf ini ya. 0 ini adalah parameter ya. Parameternya kita isi 0. Nah, 0 ini merupakan indeks gitu ya, indeks. Nah, kita lihat kalau kita isikan parameternya adalah 0, coba kita jalanin run file. Tuh, lihat simpulannya apa? Simpulannya kesimpulannya dia dengan substring ini dia akan mengambil seluruh, berarti ya, seluruh dari variabel huruf ini yang dimulai dari indeks 0 ya. Indeks sama seperti array ya. Jadi di string ini akan dimulai dari indeks 0, 0, 1, 2, 3. Nah, coba kalau misalkan ini kita ganti dengan 3 misalnya. Kita jalanin run file. Tuh,
dia akan mengambil nilainya dari indeks ke-3. Kita hitung dari sini 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, dia akan mulai mengambil dari indeks ketiga sampai akhir dari isi variabel ini gitu ya. Nah, kalau saya coba hanya mengambil nilainya kuliah saja gitu ya. Nah, itu berarti kita akan mengambil ini parameternya kita akan isi dengan nilai berapa? 5 ya. Tuh, 5. Kita coba. Kita isi 5. Kita run file. Belum berubah, masih 3. Kita ganti dengan 5 gitu ya. Kita run file. Tuh ya. Dia akan mengambil dari variabel huruf 1 ini yang dimulai dari indeks ke-5. Itu yang parameternya 1 gitu. Nanti juga ada parameternya 2. 5,6 misalkan. Kita coba. Tuh, gimana ngebacanya? Kenapa yang muncul cuma huruf K? Ya, artinya dia akan mengambil nilai dari variabel huruf ini yang dimulai dari indeks ke-5 ya. Ini kan indeks 5 nih. Kemudian sebanyak 6 karakter. Nah, 6 karakter ini dihitung dari 0. 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6. Nah, tapi nilai 6 ini berarti hitungannya dimulai dari 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Dikurangin 1 minus 1. Nih, kalau ini saya rubah jadi 8 misalkan ya. Nah, coba kita hitung nih dari pinggir. 0 1 2 3 4 5 berarti dimulai dari K. Sebanyak 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Hasilnya apa? 8 minus 1 berarti cool ya. Bener gak hasilnya cool ya? Coba kita run file. Oke. Kalau ini saya rubah jadi 9 deh ya. Coba hasilnya apa kalau 9? Hasilnya ini ya. Hasilnya kuli. Pokoknya di parameter kedua itu dikurangi 1. 9 minus 1. Jadi nanti yang diambil mulai dari karakter awalnya 5 dari K, diambil sebanyak 9 minus 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita coba hasilnya adalah kuli. Ya. Kalau misalkan nanti saya mau hasilnya adalah mata kuli ya. Mata kuli. Berarti ini kita rubah jadi indeks 0. 0 gitu ya. Tuh, mata kuli. Jadi diambil dari indeks ke 0 ini ya. Kemudian sebanyak 9. Nah, 9 minus 1. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini. Saya 89. 9 minus 1 berarti di huruf I. Nah, kemudian yang terakhir nih kita akan coba memanggil isi dari variabel tes huruf atau huruf 1. Kita akan panggil satu-satu mulai dari indeks ke 0 sampai utuh gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan perulangan for ya. Ini saya komen aja dulu biar nggak ikut.
Ingat golongan pakai for, penulisannya seperti ini, jangan lupa langsung di apa, ini adalah blok for-nya. Ada 3 buah parameter. Parameter yang pertama misalkan kita kasih variabel i sama dengan 1 gitu ya. Kemudian parameter yang kedua ini aja, huruf 1 ya, huruf 1 i lebih kecil sama dengan dot length. Kok ini salah saya, dot length gitu ya. Yang ketiga i plus. Nah, kita akan panggil shout. Saya hapus saja seperti ini ya, huruf 1, Ctrl C, Ctrl V, dot, metodenya apa? Substring gitu ya. Substring parameter, karena kita mau panggil semua isi ini, berarti kita panggil dari indeks yang ke 0 dulu. Ini parameter di sini kita kasih 0, i gitu ya. Oke ya, kita coba klik kanan, run file. Ini hasil. Apa sih ini? Coba lihat hasilnya ya, mata kuliah sampai semua kepanggil. Kalau saya coba jadi tes huruf, ini saya ganti, ini saya ganti, saya run lagi, tuh kepanggil semua ya, programan. Nah, silakan dicoba ya, di pause aja dulu videonya, silakan dicoba dari 5 buah metode yang sering dipakai pada kelas string gitu ya. Oke, mau latihan nggak ya atau tugas? Nah, ini ada tugas, silahkan kalian coba. Nah, berdasarkan contoh program yang tadi substring, kamu bisa buat 3 program yang menggunakan substring dan looping ya. Nanti hasil outputnya seperti ini nih. Silakan dicoba ini ya. Nanti dikumpulkan sebelum kita masuk ke pertemuan ke-6 gitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, walaupun sedikit ya, tapi yang penting kalian bisa paham gitu ya. Nanti juga silahkan dicoba dilatih sendiri lagi di rumah untuk masing-masing dari metode ini. Udah kalian latih saja sendiri. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan ketemu di pertemuan ke-6 minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.